dapat hadiah, Kem. Dari mana? Dari setir kanan ini. Dapat. Wah, hadiahnya gede loh, Kem. Sampai 4 jutaan. Nih, bisa. Nah, mau dapetin hadiah sebesar itu juga? Langsung aja baca syarat dan ketentuan yang ada di kolom deskripsi atau bisa klik link di atas agar bisa mengikuti giveaway setir kanan. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan lupa ikutan ya. Hai guys, balik lagi di channel Setir Kanan bareng sama gua Aditya Perdana Putra, dan di video kali ini kita ingin membahas compact review lagi dari sebuah mobil Eropa dan salah satu spesies terbaru, spesies SUV dari Mercedes-Benz. Jadi ini adalah mobil pertama mereka atau lini terbaru dari SUV Mercedes-Benz, yaitu GLB 200 Progressive Line tahun 2020. Nah, dari bentuknya sebagai SUV Mercedes-Benz yang compact, karena memang sebutannya aja dia sebagai mini GLS gitu ya. Daripada makin penasaran dan ingin tahu spesifikasi lengkapnya seperti apa, langsung aja simak videonya sampai habis. Nah, oke, sekarang kita masuk ke pembahasan yang pertama terlebih dahulu gitu ya. Jadi, pembahasan pertama ini kita akan membahas dari tampilan luar atau desain eksterior dari GLB 200 Progressive Line tahun 2020. Nah, dari dimensinya terlebih dahulu, panjang dari mobil ini bisa dilihat 4.634 mm atau panjangnya hingga 4,5 meter, dan lebarnya sendiri dia hingga 2 meter, lalu tingginya 1,6 meteran. Untuk wheelbase-nya sendiri dia bisa terbilang cukup panjang, yaitu 2.829 mm atau sekitar 2,8 meter. Nah, itu tadi dimensinya yang terbilang sebagai SUV compact dari Mercedes-Benz itu. Sekarang kita masuk ke tampilan depan atau dari wajah GLB 200 ini. Dari wajahnya sendiri memang terlihat paling jelas adalah grill depannya yang menjadi ciri khas Mercedes-Benz saat ini, yaitu memiliki grill yang besar dengan logo atau emblem Mercedes-Benz yang sangat besar di depannya, dan juga untuk urusan lampu, pastinya dia juga sudah mengusung lampu full LED yang mereka sebut dengan Mercedes-Benz High Performance LED. Jadi terbilang LED-nya sangat baik dan sangat optimal jika bekerja di malam hari. Ditambah juga sudah terdapat DRL LED atau Daytime Running Light-nya, sama seperti Mercedes-Benz lainnya. Geser ke sisi sampingnya, ini yang menarik, dia ini memiliki lekuk tubuh yang bisa terbilang agak mengotak dibandingkan dengan Mercedes-Benz lainnya. Cuman sangat menarik untuk dilihat dan sangat cocok dikatakan sebagai mini GLS. Kalau kita geser atau turun sedikit ke bagian kaki-kaki, untuk ukuran velgnya sendiri dia diberikan ukuran ring 18 yang dibalut dengan ukuran ban 235, 55, dan pastinya bannya ini sudah menggunakan fitur run flat tire. Nah, sekarang kita geser ke bagian belakang. Sekilas memang mirip lagi dengan GLS karena memang dari lampunya yang pipih, dan juga untuk urusan lampunya dia juga sudah full LED, dari lampu sen, lampu utama, lampu rem, hingga lampu penerangan untuk plat nomor dia juga sudah full LED. Nah, bisa kalian lihat nih, dari sisi belakangnya dia juga sudah terdapat kamera mundur dan juga beberapa titik sensor yang kita bisa temukan untuk sensor parkir di sekeliling tubuh dari Mercedes-Benz GLB 200 Progressive Line tahun 2020. Sekarang kita masuk ke dalam kabinnya untuk menceritakan atau membahas bagian desain interior dari GLB 200 ini. Yang pertama kita bahas yaitu bagian pengemudinya terlebih dahulu, yaitu pada bagian setirnya, karena memang yang menarik dari mobil ini sama seperti Mercedes-Benz lainnya, lingkar kemudinya sudah diberikan banyak sekali tombol multifungsi untuk mengatur MID ataupun mengatur layar infotainment di bagian tengahnya. Nah, kalau kita geser sedikit ke tengah, layar head unitnya seperti biasa, seperti Mercedes-Benz saat ini, layar head unit atau layar infotainment sudah menyambung menjadi satu kesatuan dengan layar speedometernya, karena memang layarnya sudah full LCD dan pastinya head unitnya sendiri sudah full touchscreen. Untuk layar infotainmentnya sudah bisa dipastikan sudah bisa mengusung Apple CarPlay ataupun Android Auto, dan yang paling menarik dari mobil ini sudah diberikan yang namanya fitur MBUX atau Mercedes-Benz User Experience, yang artinya kalau kita membeli mobil ini sudah bisa dipastikan kita akan mempunyai asisten pribadi karena kita sudah diberikan fitur MBUX ini. Kalau kita turun sedikit ke bawah ke bagian AC-nya
AC-nya sudah digital automatic climate control, dan pastinya sudah mengusung konsep dual zone. Kalau kita geser lagi ke sisi bawah di bagian tengahnya, terdapat touchpad di tengah yang bisa mengatur yang terintegrasi dengan layar sistem infotainment di tengah atas tersebut. Di bagian sisi tepi touchpad tersebut, itu juga terdapat beberapa banyak tombol shortcut yang bisa kita pergunakan, dan salah satu tombolnya mungkin kita bisa gunakan untuk merubah mode berkendara dari mobil ini. Untuk urusan joknya, di bagian baris pertama ini untuk jok penumpang ataupun jok pengemudinya, dia juga sudah diberikan jok full elektrik. Oke, sekarang kita pindah ke baris kedua dari GLB 200 ini nih. Nah, kalau kita bicara dari baris keduanya gitu ya, di bagian tengahnya mungkin tidak bisa dikatakan ada yang spesial. Nah, mungkin GLB 200 ini lebih tepatnya bisa disebut sebagai mobil 5 plus 2-seater, karena memang di bagian baris ketiganya itu tidak pure untuk 3 penumpang, karena dibatasi di bagian tengahnya itu dengan 2 buah cup holder. Jadi benar-benar hanya bisa menampung 2 penumpang pada baris ketiga dari GLB 200 Progressive Line tahun 2020 ini. Sekarang kita membahas bagian yang terpenting, yaitu pembahasan mengenai fitur-fitur yang dihadirkan Mercedes-Benz pada GLB 200 2020 ini. Untuk lebih lengkapnya, kalian bisa langsung lihat aja di tabel berikut ini untuk fitur yang kita bisa temukan pada mobil ini. Yang tak kalah menariknya, pasti kita akan membahas bagian jantung pacu atau mesin dari GLB 200 tahun 2020 ini. Nah, GLB 200 Progressive Line ini diberikan mesin berkapasitas 1332 cc 4 silinder turbo yang menghasilkan tenaga maksimalnya itu hingga 163 horsepower pada 5.500 rpm, dan juga torsi maksimal di angka 250 Nm pada saat 1.600 hingga 4.000 rpm. Nah, semua tenaga tersebut disalurkan melalui sistem penggerak front wheel drive atau penggerak roda depan dengan transmisi otomatis dual clutch 7 percepatan. Pembahasan terakhir yang harus kita bahas yaitu pada bagian harga dari GLB 200 Progressive Line tahun 2020 ini. Nah, harga GLB 200 ini bisa dikatakan menjadi SUV termurah dari Mercedes-Benz karena harganya yang tidak menyentuh 1 miliar rupiah, dan harga bandrol tepatnya yaitu hingga 955 juta rupiah on the road Jakarta. Dan bagi ada yang penasaran tentang driving experience dari GLB 200 ini, makanya langsung subscribe aja dan nyalakan loncengnya biar kalian gak ketinggalan, karena kita akan membuktikan seberapa irit dan seberapa nyaman dan seberapa enak dari rasa berkendara GLB 200 ini di video berikutnya. Mungkin cukup sekian video kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe, serta share video ini ke teman-teman dan keluarga kalian, dan jangan lupa ikutin giveaway-nya setir kanan. Gua Aditya Perdana Putra pamit undur diri. See you guys in the next video. Bye-bye. Nah, seperti yang udah dijanjikan oleh tim setir kanan, kalau misalkan setir kanan bakal ngadain giveaway setiap bulan ya, dan hanya ada satu pemenang di tiap bulannya, maka di bulan Maret tahun 2021 ini gue akan memberikan satu pertanyaan untuk mengikuti giveaway setir kanan di bulan ini. Dan pertanyaannya berhubungan dari video sebelumnya, yaitu tentang Mercedes-Benz GLB 200 Progressive Line. Pertanyaannya adalah, apa nama lain atau sebutan lain dari Mercedes-Benz GLB 200 Progressive Line? Langsung aja jawab di kolom komentar dengan jawaban yang benar, dan sertakan akun Instagram kalian agar tim setir kanan bisa menghubungi kalian jika kalian jadi pemenangnya. Dan jangan lupa baca tuh ketentuan dan syarat di kolom deskripsi di bawah untuk bisa mengikuti setir kanan giveaway di bulan ini. Nah, langsung aja tonton videonya sampai habis biar kalian bisa menjawab pertanyaan giveaway tersebut dengan benar, karena memang jawabannya ada di video tersebut. Jangan lupa ikutan ya!